Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana di malam hari ini, malam yang ke-26 di bulan Al-Muharram, kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka suatu amalan yang afdal, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah dan kita memohon kepadanya. Semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah amalan kita ini sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Tidak ada kurang suatu apapun? Duit tidak kurang? Bapak-bapak bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, malam hari ini tema kita melanjutkan bulan lalu. Bulan lalu kita berbicara mengenai salah satu penyakit lisan, yaitu apa bulan lalu? Ghibah. Masih ingat ghibah itu apa? Rasan. Atau kalau bahasa kerennya ngerumpi, gosip. Kalau ilmu Islamnya dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah, nyeritain tentang orang lain yang orangnya tidak suka. Itu namanya ghibah. Nah, malam hari ini kita lanjutkan saudaranya ghibah. Jadi ghibah itu punya saudara kembar. Namanya apa? Namimah. Ini bukan nama orang loh ini ya. Namimah nanti dikira nama orang, keren ya. Nanti punya anak perempuan kasih nama Namimah. Siapa namanya Pak? Namimah. Wih. Maka kalau mau kasih nama anak pakai bahasa Arab, konsultasi dulu kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Nanti nama anaknya Namimah. Namanya siapa? Namimah. Wah, repot ini ya. Maka hadirin sekalian, malam hari ini kita berbicara mengenai namimah. Dan malam hari ini kita buka dialog interaktif untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui telepon, melalui WhatsApp atau yang lainnya bisa langsung disampaikan. Nanti insya Allah di akhir pengajian kita akan menjawab pertanyaan semampu kita. Yang pertama yang perlu kita fahami bersama adalah bahwasannya pondasi yang umum Allah berikan kepada umat Islam untuk menjaga ukhuwah, itu pondasinya adalah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dan alhamdulillah tahun lalu kita khatam Al-Hujurat di Masjid Al-Amin waktu terawih, waktu bulan Ramadan. Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Nah, karena Allah tetapkan kita bersaudara, tapi ingat, saudaraan ini ada musuhnya. Jadi ketika panjenengan suka sama saudaranya, ketika panjenengan suka membantu sesama muslim, ketika panjenengan menutupi kekurangan saudara panjenengan, ketika panjenengan suka membahagiakan orang lain, musuh panjenengan setan. Musuhnya siapa? Setan. Dan orang-orang yang ikut merusak ukhuwah di antara kaum muslimin, ini pasukannya siapa? Hati-hati. Ibu-ibu, panjenengan pasukannya siapa ibu-ibu? Kalau suka merusak hubungan ukhuwah di antara kaum muslimin, namanya pasukannya siapa? Setan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayisa syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Setan sudah putus asa, putus harapan sudah untuk disembah oleh orang yang mendirikan sholat di jazirah Arab, di negeri Arab, atau secara umum oleh orang yang sholat. Setan tidak mungkin disembah. Terus sekarang setan strateginya berubah, disembah tidak mungkin, kita ikut setan tidak mungkin, kita sujud kepada setan, setan ngerti itu tidak mungkin. Maka sekarang bagaimana caranya setan? Walakin fit tahrish bainahum, setan ngerusak hubungan baik di antara kita. Nah, salah satu caranya setan untuk merusak dengan apa? Yang pertama kemarin dengan ghibah, malam ini dengan namimah. Nah, maka sekarang kita mau tahu poin yang pertama, namimah itu apa sih? Ini coba ibu-ibu, namimah apa bu? Ibu-ibu beringin yang baik hati dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, coba namimah itu apa? Kalau bahasa mudahnya, simpelnya, ringkasnya, namimah itu adalah adu domba. Mindah omongannya si A, omongan yang kurang baik tentang si B diceritain. B, kemarin saya berkunjung ke rumahnya si A, ternyata dia bilang katanya kamu pelit. Nah, ini adu domba, ini namimah namanya. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, namimah itu apa? Para ulama mengatakan mengenai namimah, anna namimata naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsad wa kashfis sir wa hatakis sitr. Itu namimah. Artinya namimah adalah memindahkan omongan orang. Si fulan ngomong, omongannya dipindah. Ucapan satu orang kepada orang yang lain dan niatannya itu merusak, membongkar aib dan menghilangkan sekat tutupnya Allah atas orang lain. Jadi itu namimah. Jadi panjenengan si fulan ngomong tentang keburukannya orang lain, panjenengan ceritakan, kemarin si A ngomong tentang ente begini, katanya ente pengecut, katanya ente pelit, katanya ente itu orangnya ngomongnya kasar. Akhirnya antara si A dan si B yang awalnya terjadi hubungan yang baik, tidak ada masalah apapun, akhirnya muncul masalah. Nah, di tempat kita banyak tidak yang seperti ini? Sukanya manas-manasi, kerjaannya jadi kompor. Panjenengan tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu enggak? Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Namanya saja Lahab. Lahab itu apa? Orang kalau makannya enak itu namanya? Bukan itu. Apa ibu-ibu? Lahab itu artinya kobaran api. Api yang berkobar-kobar itu lahab namanya. Nah, ini saking jahatnya ini orang, sampai di dalam Al-Quran Allah menamai dia dengan nama Abu Lahab, bapaknya api, tukang ngomporin. Dan salah satu kasus terbesarnya Abu Lahab apa itu? Berusaha menceraikan antara putri Rasulullah yang bernama Zainab dengan suaminya yang baik hati yang bernama Abul As bin Rabi'. Namanya siapa? Abul As bin Rabi'. Ceritanya begini, ketika Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, waktu itu Zainab sudah menikah dengan Abul As bin Rabi'. Zainab masuk Islam, Abul As bin Rabi' belum masuk Islam. Akhirnya Abu Lahab mulai ngompor-ngomporin, datang ke rumahnya Abul As. Ini contoh apa? Namimah. Contoh apa? Adu domba. Datang ke rumahnya Abul As. Abul As, mertua kamu gila. Mertua kamu apa? Gila. Siapa mertuanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kamu tidak punya anak gila karena keturunan,
Mertuamu gila, nanti anakmu katut ikut gila. Bagaimana caranya? Cerain anaknya. Lihat Abul As bin Rabi, hebat, dibilang kalau yang salah bapaknya, kenapa aku harus ceraikan anaknya? Wow, keren kan? Kalau orang sini enggak. Oh, masa? Waduh, ganti istri baru ini. Enak ya? Subhanallah. Mohon maaf ini ya, saya kurangin berbahasa Jawa ini. Saja nih yo angel, tapi tidak apa-apa sudah. Kemudian Abu Lahab bilang, ini kompor ini namimah. Dibilang gini, sudahlah Abul As, kalau kamu mau ceraikan Zainab, kami kasih untuk kamu perempuan paling cantik di suku Quraisy, paling cantik. Zainab tidak ada apa-apanya. Pernah datang tamu ke rumah panjenengan ngomong begitu pernah? Tak kayak ibu luwe ayu. Pernah? Tidak ada yang nawarin. Kesian ya. Sudah, subhanallah. Apa kata Abul As bin Rabi? Abu Lahab, di mata saya tidak ada perempuan yang cantiknya mengalahkan Zainab. Masya Allah. Jadi adu dombanya ndak sukses, ndak putus asa Abu Lahab. Ini loh, orang itu kalau suka adu domba, dia cari cara. Ya apa caranya biar dua orang yang saling mencintai hubungannya rusak. Dan jangan-jangan di antara kita ada ini, suka ngerusak terus, datang ke sana minda omongannya ini, datang ke sini minda omongannya sana, lama-lama hubungan umat Islam ini jadi rusak. Abu Lahab melanjutin, bilang gini Abu Lahab, Abul As, ginilah, sama-sama laki, nggak usah gaya lah. Kamu perlu duit, saya juga perlu duit. Maka berapapun uang yang kamu perlukan, kami beri buat kamu. Kita kumpulkan uangnya orang Quraisy semuanya. Syaratnya satu, ceraikan Zainab. Masya Allah. Apa kata Abul As bin Rabi? Luar biasa. Abul As bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Abu Lahab, tukang kompor, bilang gini, kekayaan paling besar saya ketika saya memiliki Zainab. Jadi kalau kamu tawarin saya untuk meninggalkan Zainab, kamu beri kekayaan yang lebih, tidak bisa mengalahkan kekayaan saya ketika saya memiliki Zainab. Ini contoh adu domba. Dan di tempat kita banyak, istri kamu itu kurang baik, saya punya calon yang bagus buat ustadz ini. Antum kan ustadz, ada yang lebih bagus, pakai cadar, apal Quran 30 juz, langsing. Siapa? Ini kompor ini tukang adu domba. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Nah, maka itu namanya adu domba, namimah. Jadi namimah itu memindahkan omongan si A dipindah kepada si B dengan niatan merusak. Nah, maka kalau panjenengan pernah melakukan itu, atau panjenengan pernah merasa dirusak oleh orang lain hubungannya dengan orang ketiga, maka panjenengan sedang menjadi korban apa? Namimah. Itu namimah. Nah, sekarang lihat ucapannya ulama tentang namimah. Bahaya ini, Pak. Bahaya betul ini. Kenapa bahaya? Allah menentukan kita bersaudara, setan kepingin kita bermusuhan. Jadi kalau ada tukang namimah dan panjenengan jadi korban namimah, maka panjenengan nurut sama Allah atau nurut sama setan? Nurut sama Allah apa setan? Makanya jangan begitu. Suamimu lo begini, anakmu lo begini, bapakmu lo begini, itu masjid yang kamu datang takmirnya lo begini, itu pengajian yang kamu datang ustadznya seperti ini. Ini namimah ini. Maka lihat ucapannya para ulama. Para ulama mengatakan, yang pertama Yahya ibnu Aktham. Yahya ibnu Aktham, dia mengatakan begini, An-nammam syarrun minas sahir. Tukang adu domba itu lebih jahat dibanding penyihir. Jadi tidak kelihatan kalau di tempat kita tukang santet ya, bunuh orang, bikin warungnya orang sepi, bikin suami dengan istrinya bagaimana? Bercerai. Dibilang sama Yahya ibnu Aktham rahimahullahu ta'ala, orang yang namimah lebih jahat dibanding siapa? Tukang sihir.
Ada di sini tukang sihir? Angkat tangan. Mana orangnya? Kita ruqyah bareng-bareng malam ini ya. Ibu-ibu ada yang pernah datang ke tukang sihir untuk melet suami biar suaminya matanya ndak lirik kanan lirik kiri begitu, pernah Bu? Jangan sampai. Ini termasuk 7 dosa yang membinasakan. Hati-hati. Maka dia mengatakan orang yang suka adu domba lebih jahat dibanding tukang sihir. Kenapa begitu? Ya'malun nammam fi sa'atin ma la ya'lamus sahiru fi sanatin. Tukang adu domba merusak hubungan sekejap mata. Sementara tukang sihir ngerusak hubungan orang perlu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Coba tukang sihir mau misahin antara suami dengan istrinya. Hati-hati loh ya. Ini sihir yang paling top, memisahkan suami dengan istri. Tidak langsung cerai dia, tapi ada waktunya kan. Pertama dimunculkan suudzon dari suami kepada istrinya, lalu ketika tidur bersama merasa tidak nyaman, dirangkul, dipeluk, oh kok panas istri saya, akhirnya tidak meluk istrinya. Semakin lama hubungan semakin rusak, dimasukkan prasangka buruk, dibisikin sama setan karena sihir yang dikirim, akhirnya cerai dalam waktu yang cukup lama. Tapi orang yang namimah ini bisa merusak hubungan suami istri sekejap mata. Tak kasih contoh. Ada cerita menarik di orang Arab zaman dulu. Ceritanya begini. Ada budak dijual. Ada apa? Budak dijual. Budaknya sehat walafiat, kuat luar biasa, besar, pinter, rajin. Tapi sama tuannya dijual. Dan subhanallah jualnya harganya murah. Harganya bagaimana? Murah. Akhirnya yang mau beli curiga. Wah, tidak masuk akal ini. Kalau bahasa Jawa, rego nggawa rupa. Apa bahasa Indonesianya? Harga sesuai kualitas. Terima kasih Ustadz Abu Aulia. Harga sesuai kualitas, rego nggawa rupa. Ini orang curiga, mana mungkin budak sebagus ini kamu jual dengan harga murah. Maka si pembeli tanya, coba saya sebutin satu aja kekurangannya budak ini apa? Dibilang sama penjualnya, la aiba fihi, tidak ada aibnya. Kuat, rajin, pinter, tenaganya besar. Terus kenapa dijual murah? Aibnya satu, annahu nammam. Ini orang suka adu domba. Itu tok kekurangannya dia. Tuannya yang baru bilang apa? Kecil, adu domba. Tidak masuk hitungan. Budak ini diperlukan apanya? Tenaganya. Yang penting bisa nyangkul, bisa jadi petani, bisa makanin kuda, bisa ngatur. Wah, sudahlah beres. Dibeli akhirnya. Setelah diberi dengan harga murah, apa yang terjadi? Subhanallah, betul. Ketika dia mulai bekerja, tuannya mulai puas. Keren kerjaannya, mantep, kuat, hebat, pinter. Suatu hari apa? Si tuan laki-laki kan sering keluar rumah untuk kerja. Dia mulai mengadu domba istrinya. Istrinya tuannya, dibilang apa? Kamu tahu enggak suami kamu keluar itu kemana? Loh ya kerja. Dia kerja? Enggak. Siapa bilang dia kerja? Dia itu punya pacar di tempat lain. Mulai kan. Apa yang terjadi? Si istri bilang, enggak, suami saya baik. Lu, kamu enggak tahu. Kamu enggak pernah keluar. Saya ini ikut sama dia. Dia punya selingkuhan di luar sana. Masa iya? Tiap hari dimasukin lagi, sampai suatu hari si budak bilang apa sama istrinya? Gini, saya punya syarat. Kalau kamu ingin suamimu setia, syaratnya satu. Apa itu? Cukur sebagian bulu rambut jenggotnya, cukur sebagian. Istrinya bilang, yakin kamu? Yakin. Kalau kamu potong sebagian jenggotnya dan kamu simpen rambutnya di dompet kamu, maka selamat, dia tidak akan kawin lagi. Wes, ibu-ibu disimpan caranya ya.
Itu caranya Bu ya. Wah, ngawur ini enggak jangan diikutin. Sudah. Istrinya kehasut, terkena adu domba. Suaminya dibilangin juga, suami, tahu enggak kamu istri kamu kalau kamu tinggal pergi di rumah ngapain? Loh, istri saya di rumah ya bersih-bersih rumah, dia masak, dia ngerawat anak-anak saya, dia bersihkan rumah saya. Enggak, saya di rumah. Loh, terus istri saya ngapain? Istri kamu punya pacar. Wih. Si suami dibilang punya pacar, si istri dibilang punya pacar. Adu domba. Dan di masyarakat kita banyak. Iya benda? Iya sudah. Dan dia ingin segera nikah dengan pacarnya, tapi dia tidak akan mampu menikah kecuali setelah kamu dibunuhnya. Maka istrimu merencana nanti malam kamu mau dibunuh. Nanti malam saya mau dibunuh. Apa yang terjadi? Suaminya siap-siap nanti malam, pura-pura tidur. Istrinya siap-siap mau motong apa? Sebagian jenggot suami. Ketika dilihat sama istrinya, suaminya mulai merem, sip, dia sudah tidur. Bawa pisau istrinya, sebagian jenggot suaminya mau dipotong. Ternyata suaminya pura-pura tidur. Suaminya kena adu domba. Istri saya mau bunuh saya karena dia mau nikah dengan pacarnya. Ketika dia lihat istrinya bawa pisau, betulan ini kan, langsung suaminya bangun, dipegang pisaunya, diambil, ditusukkan ke perut istrinya. Mati istrinya. Gara-gara apa? Namimah. Gara-gara seorang budak yang dianggap dosanya kecil, kelemahannya cuma suka namimah. Maka hati-hati kalau punya teman suka namimah. Hati-hati kalau punya saudara suka namimah. Hati-hati kalau punya kenalan suka namimah. Ini bahayanya besar. Nah sekarang, maka Yahya ibnu Aktsam mengatakan tukang namimah lebih jahat dibanding tukang sihir. Faham sekarang? Maka seneng punya teman suka namimah. Panjenengan kan suka diceritain. Tak cerita nih, kemarin anda datang. Ini bahaya ini ya. Nah maka hadirin sekalian, sekarang kita berbicara poin yang kedua, hukum namimah. Apa hukum namimah? Bu, ibu-ibu Masjid Al-Amin Beringin yang solihah, apa hukum namimah Bu? Masya Allah Bu, hukum namimah apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Haram. Apa hukum namimah? Haram. Sekarang disebutkan di sini, wan namimatu muharramatun bi ijma'i ulama'il muslimin. Namimah hukumnya haram dengan kesepakatan seluruh ulamanya kaum muslimin. Ayatnya, Allah mengharamkan namimah di dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar. Apa arti suka membawa kayu bakar? Ternyata istrinya Abu Lahab ini tukang namimah, yang Allah katakan sayasla naran dzata lahab, bakal masuk neraka. Berarti kalau namimah hukumannya adalah neraka, berarti hukum namimah apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Haram. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Sahih. Dan sahihnya
disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Luar biasa. Apa dikatakan oleh Rasulullah? La yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga. Siapa yang tidak mungkin masuk surga? Namamun, orang yang suka namimah. Hati-hati. Kalau kita pernah adu domba, omongannya masjid ini dipindah ke masjid itu, suaminya seperti ini, diceritakan kepada istrinya supaya hubungan mereka rusak. Ini Rasul katakan orang yang suka adu domba, orang yang suka merusak hubungan orang-orang Islam yang sebelumnya saling mencintai, akhirnya mereka bermusuhan. Tukang adu domba tidak akan bisa masuk surga. Berat apa tidak? Berat tak? Maka jangan begitu. Dan sekarang hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang sayangnya sekarang justru namimah itu masuk ke majelis taklim. Betul apa enggak? Pernah ngerasain enggak namimah di majelis taklim? Pernah ngerasain enggak ada namimah? Bukan di pasar, bukan di pinggir jalan, bukan orang yang enggak ngerti agama, tapi namimah itu masuknya di mana? Majelis taklim. Tak kasih contoh. Ini bahaya ini. Jangan-jangan panjenengan pelakunya. Misalkan Ustadz Fulan ceramah. Ini Ustadz A. Ustadz A ceramah. Hukum isbal itu tidak haram. Hukumnya makruh. Itu pun ketika diiringi kesombongan. Yang ngomong Ustadz siapa? A. Kemudian dia pindah ke majelis taklim yang lain, yang ngisi Ustadz B. B jangan di, oh inisial ini Ustadz B siapa? Oh ini namimah juga nanti ya. Sudah B. Ustadz B ngomong begini, isbal itu memanjangkan celana melebihi mata kaki untuk laki-laki muslim haram secara mutlak, sombong ataupun tidak. Sudah kan? Dia mendengarkan dua ustadz. Ustadz yang pertama mengatakan namimah mengatakan bahwa isbal itu makruh, itu pun kalau kecampuran sombong. Ustadz yang kedua mengatakan haram secara mutlak. Sudah di majelis taklim yang kedua disebut nama ustadz yang pertama. Pernah nggak ngelihat yang seperti itu? Ustadz, saya mau tanya. Iya silakan, apa pertanyaannya? Saya kemarin ngaji ke masjid Fulani, yang ngisi Ustadz A, LCMA, macam-macam lah, masya Allah ya. Dia katakan Ustadz, katanya isbal itu tidak haram, isbal itu sekedar makruh, itu pun kalau kecampuran sombong. Akhirnya di majelis taklim yang kedua dia berusaha mengadu domba ustadz yang kedua yang mengatakan isbal itu haram secara mutlak, diadu domba dengan ustadz yang A yang mengatakan isbal itu hukumnya makruh. Pernah kejadian seperti ini? Pernah enggak? Pernah apa enggak? Ini kejadian. Artinya apa? Masya Allahnya kita ini repotnya apa? Justru namimah sekarang itu terjadinya di mana? Di tempat pengajian. Kajian yang satu tidak cocok dengan kajian yang lain, akhirnya diadu domba. Ustadz yang satu pendapatnya berbeda dengan ustadz yang lain, akhirnya diadu domba. Ingat, namimah haram dan pelakunya tidak akan masuk surga. Gara-gara apa? Saingan majelis taklim. Iya enggak? Sana kok rame ya, saya tidak terima kalau sana rame, saya minta majelis taklim saya harus lebih rame dibanding tempat lain. Akhirnya jangan ke sana loh ya, sana itu masjidnya jelek, karpetnya bau. Setelah ke sana ternyata tidak bau, dilaporin, masjid ente difitnah, katanya masjid ente karpetnya bau, masjidnya jelek. Akhirnya tidak terima rusak ya, semacam ini. Maka hati-hati betul. Kita sebagai penuntut ilmu semacam ini harus betul-betul berhati-hati dari namimah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah tanya sama para sahabat sallallahu alaihi
wasallam. Pertanyaannya begini, ala ukhbirukum bisyirarikum, para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling jahat di antara kalian? Wah, pengen tahu orang yang paling jahat? Ibu-ibu, Masya Allah, ini bahasa Jawanya berkurang gara-gara kita live di Madani TV, langsung gini semua. Bu, ngerti bahasa Indonesia kan? Repot. Kalau bahasa Indonesianya sinetron ngerti, kalau bahasa Indonesianya pengajian susah Ustaz, gak ngerti. Bukan gak ngerti, setannya kebanyakan di sini. Jadi ketika kalimat bahasa Indonesia mau masuk, ditiup sama setan, gak masuk akhirnya. Nah, maka begini, Rasulullah tanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bisyirarikum, para sahabat, mau tahu enggak siapa orang yang paling jahat di antara kalian? Wah, dan yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin salah ketika berbicara, karena omongannya sesuai dengan bimbingan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengarkan. Jangan-jangan kita masuk. Maka saya sering ngomong sama teman-teman saya ketika pengajian. Saya bilang begini, kita kan sering dengar hadis ya, umat Islam ini di akhir zaman akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Yang 72 di mana? Neraka. Yang satu di surga. Akhirnya setiap kelompok pengajian rebutan yang satu. Saya yang satu, intin masuk nomor yang ke-43. Saya yang satu, kelompok intin nomor yang 17. Saya yang satu, kelompok inti nomor 71. Masya Allah. Sekarang kenapa tidak dibalik? Kenapa sekali coba kita balik? Jangan-jangan kita ini masuk yang 72. Jangan-jangan yang satu itu mereka. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Tujuannya apa? Supaya bisa introspeksi untuk muhasabah. Nah, maka bagus. Nah, maka ketika ada hadis yang semacam ini, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Kita langsung dengerin. Kenapa kita dengerin? Khawatir kita termasuk orangnya. Nah, lihat sekarang siapa mereka orang yang paling buruk. Yang pertama, al-masya'una bin namimah, orang yang jalan kemanapun isinya adu domba. Masuk masjid adu domba, masuk pasar adu domba, di acara hajatan nikahan saudara adu domba, di sekolahan adu domba, di jalan raya adu domba, kemanapun tidak pernah lepas dari adu domba. Itu orang paling buruk nomor satu. Nomor dua, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang suka merusak dua orang yang saling mencintai. Ada dua orang yang saling mencintai, suami dengan istri, guru dengan murid, atau yang lainnya. Mereka saling mencintai, dalam hatinya tidak terima. Wah, kenapa mereka saling mencintai? Ini penyakit ini. Bayangin, ada orang sayang-sayangan, ada orang saling mencintai, ada orang saling mengasihi, dia tidak suka. Ini otaknya otak siapa? Otak setan. Tidak suka lihat orang rukun, sukanya lihat orang bermasalah. Maka yang kedua, orang yang paling buruk adalah mereka yang suka merusak hubungan orang yang saling mencintai. Ada orang saling mencintai, dia menjadi apanya? Tukang adu dombanya. Yang ketiga, ini hati-hati. Hati-hati yang ketiga. Hati-hati. Siapa orang paling jahat yang ketiga? Al-baghuna lil burai al-aibah, orang yang mencari aibnya orang baik. Nomor satu, orang terburuk siapa? Orang yang berjalan dengan namimah. Yang kedua, yang suka merusak hubungan orang yang saling mencintai. Yang ketiga, orang yang mencari aibnya orang baik. Orang baik kelihatan senantiasa di masjid, suka duduk di majelis taklim, tidak pernah kelihatan aibnya. Ternyata apa? Dikorek-korek. Ini orang kok tidak ada aibnya ya.
Ini orang kok nggak pernah terpeleset ya, majelis taklimnya kok nggak pernah rusak ya, masjidnya kok nggak pernah sepi ya, pekerjaannya kok nggak pernah rugi ya, tokonya kok nggak pernah sepi ya. Ketika melihat orang yang baik, hatinya bagaimana? Dengki. Maka disebutkan oleh para ulama, setiap pengadu domba pasti hasad. Ini rumus ini. Setiap pengadu domba pasti hasad. Maka hati-hati kita. Setiap pengadu domba pasti hasad. Maka jangan sampai kita seperti itu, karena ini termasuk apa? Termasuk orang yang terburuk, orang yang paling buruk. Nah, kemudian yang paling berat lagi, ada dua orang yang diazab di dalam kubur. Panjenengan tahu hadisnya ya? Pemirsa Madani TV insya Allah sudah tahu semua hadisnya. Rasulullah lewat sallallahu alaihi wasallam di suatu kuburan, kemudian Rasulullah berhenti. Hati-hati ibu-ibu, baik yang di Masjid Al-Amin ataupun yang di rumah, dengerin. Rasulullah lewat suatu kuburan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Langsung Rasulullah bilang apa? Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fil kabirah. Dua penghuni kubur ini, mudah-mudahan bukan kuburan kita ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua oleh Allah dijauhkan dari azab kubur, amin ya rabbal alamin. Rasul katakan dua orang ini di dalam kuburannya mereka berdua sedang diazab. Hati-hati. Dan Rasul katakan mereka diazab bukan karena sesuatu yang mereka anggap besar. Artinya apa? Orang yang suka namimah menganggap namimah itu remeh. Alah, cuma namimah, cuma adu domba. Mereka menganggap bahwa itu bukan dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah, yamshi bainan nasi bin namimah. Yang diazab ini kuburan yang pertama. Kenapa mereka diazab? Kenapa orang ini diazab di alam kuburnya? Karena suka berjalan, tujuannya adu domba. Kalau sekarang gampang, tulisannya si fulan dikirim ke si fulan, orang lain. Akhirnya orang yang membaca tulisannya, loh, ini yang dimaksud siapa? Tidak ada lain Ustadz, antum yang dimaksud itu. Akhirnya tulisannya dibalas. Tulisan balasan diambil lagi, cret, dikirim ke orang yang bersangkutan. Loh, ini yang dimaksud tulisan ini siapa? Antum Ustadz, tidak ada lain. Akhirnya dua ustadz ini berantem. Ini penyebab azab di alam kubur. Dan hati-hati, umur kita itu pendek, tapi alam barzakh untuk menunggu datangnya hari kiamat itu boleh jadi ribuan tahun. Loh, kalau kita diazab di alam barzakh, di alam kubur, azabnya boleh jadi bukan 60 tahun. Coba panjenengan ingat, orang yang mati di zaman Raja Fir'aun sampai hari ini di kuburannya berapa tahun sudah? Berapa tahun? Coba dihitung. Coba kalkulator. Yang mati zaman Fir'aun, artinya di alam barzakh sampai hari ini untuk nunggu kebangkitan kiamat berapa tahun sudah? Coba yang bisa jawab saya kasih hadiah. Percis, harus pas. Berapa tahun? Lama sekali. Lama sekali. Artinya apa? Hati-hati, jangan sampai kita diadab dengan adab yang sangat panjang gara-gara lisan kita suka namimah. Dan orang yang kedua yang diadab di alam kuburnya, siapa dia? La yastatir inda baulihi. Kalau pipis tidak menutup diri di pinggir jalan, ditutupin pintu mobil, pernah? Ayo angkat tangan, ngaku pengen pipis, sepi, pintu mobil dibuka, tutup. Atau dalam hadis riwayat yang lain, la yastanzih, tidak membersihkan diri dari air pipis. Artinya pipisnya tidak bersih. Maka hati-hati kita ini kalau masuk kamar mandi, terutama kamar mandinya masjid,
jangan di kaki antum masih tersisa najis. Nanti kalau masuk ke karpet masjid bagaimana? Karpetnya najis. Ketika ada orang sholat di situ, orangnya tidak tahu, yang dosa siapa? Antum yang bawa najis dari kamar mandi. Hati-hati makanya. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang suka namimah? Ini penting. Nomor satu, pengertian namimah adalah adu domba. Nomor dua, namimah hukumnya apa? Haram. Nomor tiga, namimah ini adalah manusia yang paling buruk dan menyebabkan datangnya azab kubur. Nah sekarang, kalau ada orang datang ke rumah panjenengan, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada perlu? Iya. Bukain pintu, masuk, duduk di meja. Ketika dia duduk, teh keluar, tes, tek tek tek, diminum tehnya, cuma teh, soge medit, sudah, mulai diminum tehnya, minum teh dia, mulai omongan, Mbak, tahu nggak kemarin saya lihat suami kamu di mana? Di warung sebelah duduk sama janda anak satu. Kira-kira kalau ada orang seperti itu datang ke rumah ibu-ibu, diapain bu? Diapain bu? Malah dipancing. Betul, betul, masya Allah. Jandanya cantik dak? Cantik. Rambutnya lurus, putih kayak kain kafan. Hati-hati. Nah ibu-ibu kenapa sukanya mancing? Sebenarnya kalau panjenengan tahu ada orang mau namimah, ada orang mau merusak rumah tangga panjenengan, jangan malah dikasih teh. Bagaimana? Usir. Maaf ya, itu suami saya dan saya lebih percaya kepada suami saya dibanding saya percaya kepada Anda. Bagus dah? Bagus. Sayangnya kita seneng diadu domba. Gitu ya? Iya. Terus bagaimana? Cerai saja sudah. Iya cerai. Setelah cerai suaminya diambil. Seneng Anda? Nah maka hati-hati. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan kalau ada orang adu domba kepada kita? Nomor satu, la tusaddiquhu li'anna an-namam huwa fasiqun. Jangan dipercaya. Kenapa jangan dipercaya? Karena tukang namimah itu orang fasik. Tukang namimah orang apa? Fasik. Fasik itu apa? Fasik itu apa? Orang Islam tapi suka berbuat dosa. Itu namanya orang fasik. Nah sekarang jangan dipercaya. Kenapa jangan dipercaya? Karena tukang namimah itu orang fasik. Sementara Allah ingatkan kepada kita, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang bawa berita, beritanya diapain? Diapain beritanya? Tabayyun. Apalagi urusannya rumah tangga panjenengan, rumah tangga antum. Jangan gampang percaya sama orang lain, karena orang itu tidak suka lihat rumah tangga Anda bahagia. Nah maka yang pertama jangan dipercaya. Kenapa? Karena tukang namimah adalah orang fasik. Yang kedua, nomor satu, kalau ada orang namimah panjenengan tidak boleh percaya. Bu, kalau ada yang bilang suami Anda duduk sama perempuan lain di tempat ini, percaya enggak? Ibu-ibu jawab bu. Pemirsa di rumah juga silakan dijawab. Ibu-ibu, kalau ada berita, suami kamu duduk sama perempuan di pojok sana, percaya enggak bu? Percaya? La haula wala quwata illa billah. Susah ceramah sama ibu-ibu ini ya, susah. Nah jangan percaya. Lu terus Ustadz, nanti saya dapat beritanya bagaimana kalau saya tidak percaya? Tanya kepada siapa? Tanya sama siapa? Suami langsung. Bang, Mas, Pak, atau kalau manggil suami apa? Beb gitu. Mosok pari manggil beb? Atau panggil apa lah gitu ya? Pa, yang, yah atau apa? Tadi kok ada orang cerita sih, tapi saya tidak percaya. Gituin dulu, biar suami hatinya bagaimana? Tenang. Jangan tanya langsung, kamu
Kamu tadi siang duduk sama siapa? Rusak. Karena apa? Suami belum ditanya di judge. Suami belum ditanya langsung divonis. Ya kalau betul suami kamu. Kalau ternyata mirip dari belakang ternyata bukan suami kamu, ya apa? Nyesel apa tidak? Maka jangan dipercaya. Terus bagaimana? Tanya langsung kepada suami. Itu namanya tabayun. Yang kedua, kalau orangnya terlanjur masuk ke rumah, terlanjur namimah, terlanjur mengadu domba, apa? Dinasehati. Mbak, solihah, mams, kalau sekarang kan yang keren panggilannya ya. Apa? Umbel. Astagfirullah. Apa? Biasa kan gitu. Ummu siapa? Ummu fulan, Ummu Ahmad. Keren kan? Hati-hati loh Namimah itu sumber murkanya Allah. Namimah itu nolong setan untuk merusak hubungan suami istri. Namimah itu menjadikan Anda diazab di alam kubur. Loh, kamu nggak percaya? Bukan saya nggak percaya, tapi walaupun kamu benar menceritakan itu kepada saya, itu namanya adu domba. Panjenengan tak kasih cerita. Ceritanya begini. Kenal Imam Al-Hasan Al-Basri? Kenal enggak? Di mana kenalan? Kenal enggak? Tahu? Iya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Begini, ada seorang murid biasa ngaji sama Imam Hasan Al-Basri. Kemudian ketika pengajian selesai, biasa kan murid-murid ini ya macem-macem ya, bilang, Imam, pengajian ente paling top, dalilnya kuat, kalimat-kalimatnya masuk ke dalam hati, dan semuanya kalau omongan dari kamu itu enak didengerin. Tapi sayang, ini penyakit ini mesti. Jadi semua pujian kena tapi, rusak yang banyak itu gara-gara tapi nih. Main kamu bagus, tenagamu top, larimu kenceng, tapi alas geletek wis. Rusak kena tapi nih. Maka tapi ini mesti ngerusak. Masakan kamu enak, Dek. Pas. Angetnya pas. Jumlahnya pas. Nutrisinya pas. Tapi susah. Maka laki-laki ini ngomong kepada Imam Hasan Basri, ceramahnya bagus, dalilnya kuat, luar biasa, tapi Ustadz di tempat sebelah sana tidak pernah ceramah kecuali menjelek-jelekkan kamu. Ini mau namimah salah alamat ini. Imam Hasan Basri mau adu domba. Sukses enggak? Enggak. Karena kalau orang beriman, dia tidak akan rela hubungan baiknya dirusak oleh tukang adu domba. Imam Hasan Basri bilang begini, murid saya sini, coba dicek omongannya orang ini. Kalau dia bohong, berarti orang ini tukang fitnah, kasih hukuman buat dia. Kalau dia benar, tetap hukum dia. Muridnya kaget, loh ya apa ini? Bener dihukum, salah dihukum. Loh, terus ndak dihukumnya kapan? Ndak bisa hukum dia. Loh ya apa? Nyesel dia masuk, ditanya sama muridnya, walima nu'aqibuhu, kenapa kita hukum dia? Kalau dia tidak benar, artinya dia berdusta. Artinya apa? Berdusta. Dan tidak boleh duduk di majelis saya tukang bohong. Saya tidak mau hukum. Ya, kalau dia bohong gampang dihukum. Pertanyaannya, kalau dia benar, kenapa dihukum? Iya, kalaupun omongannya dia benar, artinya dia sedang melakukan apa? Namimah. Dia adu domba antara saya dengan ustadz di sebelah sana. Maka namimahnya juga patut dihukum. Nah, maka kalau ada orang namimah, nasehatin, tidak boleh, itu perbuatan dosa. Karena apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, dirubah dengan apa? Kekuatan, kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisan, nasehatin, Mbak jangan begitu, Mas jangan begitu,
Akhi, ukhti, jangan begitu, itu dosa. Kalau tidak bisa dengan hati. Yang ketiga, kalau ada orang namimah, jangan dicintai. Kita ini salah faham. Ada orang cerita, suami kamu begini. Terima kasih mbak ya, kamu ini sahabat yang paling baik, kamu ini sahabat yang paling top, tidak ada temanku yang lebih baik dibanding kamu. Setan dibaikin. Lah kok setan diapii, bu? Ibu-ibu mulai melungker suwe-suwe hilang. Bu, ini pengajian buat panjenengan loh bu. Bu, coba kepalanya diangkat. Sudah hilang kepalanya. Alhamdulillah. Ini ketika ada orang mau namimah malah dianggap sahabat. Sahabatku. Setan kok dirangkul. Maka jangan mencintai pelaku namimah. Terus bagaimana? Benci dia karena perbuatannya. Kenapa begitu? Karena membenci pelaku namimah adalah benci karena siapa? Allah. Dan kalau Anda membenci karena Allah, dapat pahala apa tidak? Dapat. Maka tidak boleh mencintai pelaku namimah. Yang keempat, ini penting. Nomor 1, jangan dipercaya. Nomor 2, nasehatin supaya dia berhenti. Nomor 3, jangan cintai dia. Nomor 4, jangan langsung membenci orang yang diceritakan. Contoh begini, tahu ndak Ustadz Rifki? Tahu. Ustadz mana? Ustadz yang biasa ngisi di Alamin. Iya. Kenal. Kamu ngaji sama dia? Iya. Ndak salah pilih guru? Ndak. Loh, kamu ndak tahu? Ndak. Pengen tahu? Ndak. Selesai. Cuma sayangnya kita ini ketika dengar cerita seperti itu, Ustadz Rifki begini, langsung percaya. Betul. Salah pilih guru saya. Nah, kecepatan, terlalu tergesa-gesa. Jangan langsung percaya keburukan orang yang diceritakan. Kenapa? Karena orang yang fasik omongannya tidak patut dipercayai. Sekarang penutup, nanti kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana cara mengobati namimah? Bagaimana cara mengobati namimah? Jadi biar tidak namimah gitu loh. Nomor 1, ibu-ibu perlu tulis, bapak-bapak tidak usah tulis. Pak, tidak usah ditulis. Kenapa? Saya tahu, karena bapak-bapak tidak ada yang bawa buku. Bukan karena pinter, ndak, podo ae. Karena kita lihat bapak-bapak tidak ada yang bawa buku, maka jangan ditulis. Ya, jadi nyuruh orang itu, jangan menyuruh orang yang bikin hati kita susah. Tulis pak ya, tulis. Dan tidak ada yang bawa buku kok suruh nulis. Garai mangkel. Jadi kalau kelihatan tidak bawa buku begini, jangan ditulis pak ya. Itu nyenengin hati. Karena insya Allah nurut mereka. Ibu-ibu, panjenengan bawa buku bu? Coba diangkat. Yang bawa buku dapat hadiah nasi 1 piring. Jangan khawatir, sebentar lagi. Begitu Pak Samsul ya. Sip. Ustadz kok dilawan. Maka nomor 1, bagaimana mengobati namimah untuk yang sudah terlanjur suka namimah. Nomor 1, annahu muta'arridun li sakhatillah wa maqtihi wa iqabih. Panjenengan perlu tahu bahwa namimah ini mendatangkan murka dari Allah. Sekarang pertanyaannya, panjenengan suka tidak dimurkai sama Allah? Suka dimurkai Allah? Tidak. Kalau tidak suka dimurkai Allah, berarti panjenengan boleh namimah apa tidak? Karena kalau panjenengan namimah, panjenengan dimurkai siapa? Allah. Karena kita ini kadang-kadang namimah, kenapa? Kepingin disenengin temen, ya enggak? Sok belain. Coba bukan temen ana, gak ana ceritain buat ente. Loh, dia kepingin mendapatkan kecintaan dari teman, tapi mengundang murka dari Allah. Nomor 2, mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tercelanya perbuatan namimah. Ingat ayatnya, bahwa namimah itu adalah perbuatannya orang-orang ahli neraka.
Namimah itu bisikannya setan. Namimah itu menyebabkan azab kubur. Rasulullah mengatakan orang yang namimah tidak akan masuk surga. Yang ketiga, membayangkan besarnya keburukan karena namimah. Karena namimah, Pak, rumah tangga bisa rusak. Guru dengan muridnya bisa bermusuhan. Orang yang tadinya mencintai bisa saling memusuhi. Maka kalau panjenengan kepingin terhindar dari namimah, bayangkan beratnya keburukan yang dimunculkan oleh namimah. Yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat, perlu tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh lisan kita itu dicatat siapa? Dicatat siapa? Malaikat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tercatat, Pak. Hati-hati, dihisab nanti di hari kiamat. Terakhir, penutup, namimah itu mengintai keburukan orang lain. Artinya ketika Anda namimah, yang Anda ceritakan kebaikan atau keburukan? Coba dijawab. Namimah itu yang diceritakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti panjenengan sedang bongkar aibnya orang lain. Dengerin hadisnya. Man tattaba'a aurata akhi. Barang siapa membongkar, mencari-cari aib saudaranya, apa yang dia dapatkan? Tattaba'allahu auratahu. Allah akan membongkar aibnya dia. Loh. Kalau Allah yang bongkar, Pak, ada yang tertutup apa tidak? Tidak ada yang tertutup. Ada telepon masuk? Siap. Kita jawab dulu ya. Silakan kalau ada telepon masuk. Sudah ada? Belum. Kita lanjutkan dulu. Nah, maka orang yang membongkar aib saudaranya dengan namimah, Allah bongkar aibnya dia. Kalau Allah bongkar aibnya dia, yafdahu walau kana fi jawfi baitihi. Dia akan dipermalukan walaupun di tengah rumah. Silakan telepon masuk. Keren ada telepon masuk. Silakan. Siapa, dari mana? Sudah, kita lanjutkan dulu sambil diperbaiki sambungannya. Nah, maka itu hati-hati. Jangan sampai melakukan apa? Namimah. Sekarang ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Kita jawab dulu. Dari saudara Khumaidi Sofianto dari Surabaya. Masya Allah, Al-Amin sampai Surabaya pertanyaannya. Pertanyaannya dari Bapak Khumaidi Sofianto. Masuk? Cek. Terputus. Susah teleponnya ya. Sian, tidak usah pakai telepon lah, pakai tulisan saja, dikirimkan via WhatsApp. Pertanyaannya dari Bapak Khumaidi Sofianto. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ini jawabnya susah ini. Pertanyaannya begini, Ustadz, bagaimana kalau namimah itu yang kita adu orang kafir? Wah, ngadu domba orang kafir. Bagus tidak pertanyaannya? Saya jawab bagaimana ini? Ngadu domba orang kafir. Begini, Pak, apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya kebencian, itu tidak baik. Dan tidak perlu panjenengan adu domba orang kafir. Orang kafir itu sudah rusak dari dalamnya. Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal di dalamnya mereka itu banyak konflik, mereka berpecah, mereka bercerai-berai. Maka tidak perlu adu domba. Buat apa? Merusak nama Islam. Merusak nama Islam. Maka tetap, walaupun kepada orang kafir, tidak boleh kita melakukan adu domba. Karena prinsipnya umat Islam ini adalah orang yang suka persatuan, suka cinta dan kasih sayang. Maka wallahu ta'ala a'lam bissawab, tidak boleh walaupun adu dombanya sesama orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan pertanyaannya, Ibu, masuk. Enggak ketimpang nomor gini ya. Silakan. Pak.
Mertangku bertanya dia tadi yang telepon. Nah. Ini tidak sedang tanya, ini sedang telepon sama suaminya ini. Atau mungkin volume televisinya dikecilin dulu biar suaranya tidak masuk ke sini lagi. Silakan Ibu. Cik mati. Putus ya. Atau mungkin dari jamaah ada pertanyaan, silakan mengenai namimah. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Silakan dulu. Ada yang mau tanya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Masya Allah, masuk dulu. Cek dulu. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, Ibu. Cek, ya silakan masuk sudah. Halo. Halo, boleh tanya. Ibu. Halo. Silakan masuk sudah. Susah ya, kita putus saja mendingan ya. Halo, boleh tanya. Ibu. Susah kayaknya. Ya sip. Sudah, yang di dalam aja. Silakan Mbak di belakang ada mic-nya mungkin bisa diantar sana. Matiin aja, susah sepertinya masuknya susah. Silakan pertanyaan dari Masjid Al-Amin. Mbak di belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustadz, saya mau tanya, apakah namimah itu ada yang diperbolehkan? Terima kasih. sip. Jazakillah khairan. Lihat ibu-ibu ya, cerdas. Karena sudah terbiasa sehingga dia mencari celah. Ustadz, apakah namimah itu ada yang diperbolehkan? Nah begini, beda antara ghibah dan namimah. Kalau namimah itu adu domba, niatnya merusak, maka tidak ada yang diperbolehkan. Tidak ada. Ngerusak boleh tidak? Tidak boleh. Tapi yang boleh itu ghibah. Ada ghibah yang diperbolehkan. Kemarin kita ceritakan, nomor 1, ketika meminta fatwa. Ustadz, suami saya begini, sikap saya seperti apa? Menceritakan keburukan suami untuk minta fatwa, boleh apa tidak? Boleh. Yang kedua, qadha. Qadha itu meminta keadilan. Cerita kepada siapa? Hakim. Pak Hakim, tetangga saya begini. Menceritakan keburukan tetangga untuk mendapatkan keadilan, boleh apa tidak? Boleh. Yang ketiga, untuk urusan pernikahan. Ini anak saya dilamar, sementara calon suami saya tidak kenal. Saya tanya kepada orang yang kenal, ternyata calon suaminya tidak baik. Boleh tidak diceritakan? Boleh. Dan yang kemudian yang lainnya lagi, untuk apa? Mencegah keburukan orang yang bahayanya luas. Bahayanya bagaimana? Luas. Boleh kita ceritakan, hati-hati ya, si fulan ini orangnya jelek, jangan sampai keburukannya kena kepada kalian. Itu ghibah. Maka ghibah ada yang diperbolehkan. Sementara namimah, wallahu ta'ala a'lam bissawab, tidak ada yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sudah? Silakan, satu mic-nya diberikan. Begini Ustaz, saya pernah baca dalam sebuah buku sejarah Muhammad, itu ketika perang Khandaq, itu ketika sudah terjadi perangan, maka hanya satu, ada celah masuknya tentara Quraisy waktu itu, yaitu di pemukiman orang-orang Yahudi. Iya, ya. Bani Nadir. Ya. Nah, ketika itu waktu Abu Sufyan bernego, ternyata Abu Sufyan juga punya nego dengan orang-orang Yahudi itu, maka itu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka diperintahkannya umat Islam yang dari Bani yang sama dengan Bani Yahudi itu untuk, ya kalau saya melihat sama seperti adu domba itu. Bagus, saya tangkap pertanyaannya. Terima kasih. Karena waktu itu kaum Quraisy kan sudah kehabisan bekal, waktunya cuma hari Sabtu dan hari Minggu. Maka waktu itu Abu Sufyan minta untuk hari Sabtu dilakukan penyerangan dan dibuka untuk rumah itu. Nah,
Kan hari Sabtu bagi umat Yahudi itu kan hari yang paling sakral. Ingat sejarahmu dulu. Nah, padahal itu cuma sebagai taktik dalam perang supaya jazakallah khairan. Pertanyaannya bagus. Pada saat perang Khandaq, orang kafir Quraisy tidak dapat tempat untuk masuk kecuali dari satu Bani Yahudi, dan bisa masuk Sabtu atau Ahad. Sementara Abu Sufyan milihnya masuk hari Sabtu. Sama orang Islam seakan-akan diadu domba begitu ya. Jangan mau Sabtu. Sabtu itu hari sakral untuk kalian. Ini bukan adu domba, Pak. Kenapa bukan adu domba? Karena ini untuk menyelamatkan kaum muslimin, dan kita tidak mengadu mereka. Kita tidak bikin mereka beradu. Cuma apa? Kita kepingin umat Islam menjadi selamat. Jangan sampai ketika itu mereka bisa menyerang karena kelengahan kaum muslimin. Maka dalam strategi perang, dan itu pun bukan termasuk adu domba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang masuk lagi? Terima kasih. Ini pertanyaannya sama seperti yang kita ceritakan tadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi tetangga yang suka iri dengki, kepingin tahu urusan orang lain? Ini dua ini pertanyaannya ini. Beda iri dengki sama kepingin tahu urusan orang. Nah, kita jawab pertanyaannya begini. Tetangga suka iri sama kita. Maka ini pertanyaan yang kemarin kepada orang yang hasud. Kalau ada orang hasud, iri dengki sama kita, apa yang kita lakukan? Nomor satu, panjenengan perlu tahu, hasudnya dia kepada kita tidak berpengaruh apapun, tidak merubah takdir Allah kepada kita. Nomor dua, kalau ada tetangga hasud, panjenengan bahagia. Kenapa? Panjenengan dapat siraman pahala, dosa panjenengan diambil. Yang ketiga, orang yang hasud itu dikirimi hadiah ke rumahnya supaya kaget dia, loh saya kan jahat sama kamu, kok kamu semakin baik sama saya. Nah, ini menunjukkan apa? Yang pertama, ingat, hasudnya orang lain kepada Anda tidak akan merubah takdir dari Allah. Yang kedua, justru kalau dia hasud, panjenengan dapat tambahan apa? Pahala. Yang ketiga, kirimkan hadiah ke rumahnya. Insya Allah itu menjadi tenang hati orang-orang yang suka dihasud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada masuk lagi satu. Ustadz, bagaimana kalau kita namimah? Namimah kok musyawarah ini? Untuk memperbaiki saudara kita yang salah. Ini bukan namimah. Jadi begini, Ustadz, bagaimana kalau kita ini namimah, tapi namimahnya untuk mencari solusi, memperbaiki saudara yang salah? Loh, ini bukan namimah. Namimah itu untuk merusak. Loh, ini mencari solusi. Maka ibu tidak usah khawatir untuk penanya ini tidak ada namanya di sini ya. Jadi ini bukan termasuk namimah karena mencari solusi. Bahkan ini musyawarah yang dianjurkan supaya keluarga kita yang kurang baik itu bisa menjadi orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, siap. Masuk? Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk juga akhirnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ahmad dari Banjarmasin. Ahmad, Banjarmasin, kampungnya nenek saya. Ya, yang ingin saya tanyakan gini Ustaz. Misalkan ada seseorang itu kan difitnah, terus kalau dia tidak membuka aibnya, maka akan berterus-terusan fitnah itu akan berdatangan. Jadi bagaimana sikapnya supaya fitnah itu tidak terus datang lagi gitu Ustaz? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Jazakallah khair saudara Ahmad. Insya Allah tasma'il ijabah. Iya. Terima kasih. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ahmad dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mirip dengan tadi ya. Yang semacam ini mirip dengan ghibah. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana Ustadz kalau saya namimah? Saya ceritakan keburukan orang, tapi tujuannya untuk mencegah
supaya keburukan orang ini tidak meluas. Maka ini bukan namimah tapi ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan karena salah satu menceritakan keburukan orang yang ditoleransi di dalam agama Islam supaya keburukan orang itu tidak menyebar ke banyak orang. Begitu ya. Jadi ini untuk saudara Ahmad boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Dan Anda hanya menceritakan kepada orang yang berkepentingan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada telepon masuk lagi? Belum ada? Ini waktu kita semakin mepet ya. Sudah? Silakan. Silakan, telepon masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Silakan telepon masuk. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, ada orang misalnya namimah sama kita. Habis itu kita ingatin. Habis itu orang itu jadi musuh. Begini Ustaz, ada orang misalnya namimah sama kita. Habis itu kita ingatin. Habis itu orang itu jadi musuh. Siap. Pertanyaannya sudah masuk Ibu. Jazakillah khair. Terima kasih banyak. Bagus pertanyaannya. Ada orang namimah, terus kita ingatkan. Akhirnya orang yang kita ingatkan tentang namimahnya itu malah jadi musuh kita, memusuhi kita. Alhamdulillah. Loh, kenapa alhamdulillah? Karena Allah menjauhkan kita dari orang buruk. Betul apa tidak? Ini kan orang tidak baik. Kita ingetin dia, jangan namimah. Namimah itu dosa besar. Akhirnya orangnya marah, dia pergi sama kita. Berarti kita oleh Allah dijauhkan dari orang yang buruk. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Karena kalau dia orang baik, diterima atau tidak nasihat kita? Diterima. Jadi begitu Ibu. Jazakillah khairan. Pertanyaannya bagus. Kalau dia marah, itu resiko. Tidak apa-apa. Panjenengan bersyukur karena panjenengan sudah berniat menasehati, pahalanya dapat, dan panjenengan diselamatkan dari teman yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan. Telepon dulu atau WA dulu? WA masuk juga ini. Nah, kita masuk WA dulu ya. Dari WA pertanyaan akhwat dari Wonosobo. Masya Allah Pak Samsul, ini Al-Amin sampai Wonosobo. Tadi Banjarmasin. Masya Allah. Masuk, silakan. Ini mau tanya Pak. Dari Pak Ishar di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ini saya mau bertanya Pak. Ada orang bukan ustadz lah gitu, datang ke kampung. Halo Pak. Iya, masuk, silakan. Datang ke kampung, mengajarkan apa namanya zikir gitu. Namanya zikir itu zikir munakib. Jadi banyak juga yang mengikut itu. Yang ingin saya tanyakan, yang namanya zikir munakib itu katanya karangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau bagaimana? Apakah ada sunnah Nabi atau ada hadisnya, dan apakah ada dalilnya gitu? Iya, terima kasih Bapak Ishak dari Kalimantan Barat ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
Jadi pertanyaannya, ada orang datang ke kampung beliau bawa ajaran zikir, ada namanya zikir tertentu. Katanya, konon ceritanya zikir ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Betul tidak zikir itu? Ada sunnahnya atau tidak? Sesuai syariat atau tidak? Jawabannya singkat. Semua yang kita terima dan mengatasnamakan ibadah agama Islam harus dikembalikan kepada syariat Islam dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga dari siapapun ajaran itu, selama memang betul ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Sementara ketika zikir yang diajarkan tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Tapi ingat, menolaknya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Karena orang itu mengajarkan kepada kita niatnya niat yang baik. Jadi intinya mudah, pelajari dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ketika ada maka diamalkan, kalau tidak ada maka tidak usah diamalkan dari siapapun itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Satu pertanyaan terakhir dari WA ya. Saya Akhwat dari Wonosobo. Ahlan wa sahlan. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu, maaf bu ya, maaf bu, kenapa Ustadz pelaku namimah kebanyakan perempuan? Jangan tanyain sama Ustadz, tanya sama perempuan, kenapa mereka suka namimah? Wallahu a'lam. Setahu kami namimah umum laki suka, perempuan juga. Cuma kenapa kesannya lebih banyak perempuan? Karena memang normalnya perempuan lebih banyak berbicara. Dan perempuan rata-rata pekerjaannya kurang. Di rumah selesai pekerjaan rumah tangga, kumpul dengan temennya, kumpul dengan tetangga. Kalau tidak ada bahan cerita, susah. Akhirnya ceritanya tentang apa? Namimah. Maka untuk para wanita, untuk lebih hati-hati. Itu yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman di Masjid Al-Amin, Badas, Beringin, Paring. Dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah. Kita semua oleh Allah menjadi orang-orang yang diberkahi. Dan semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.